Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Wijaksana dengan NIM 0538883019. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di aktivitas belajar ke-12 mengenai materi mata kuliah basis data. Dan pada kesempatan kali ini kita diberikan di tugas ketiga ini dengan materi transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, nantinya video ini saya akan bikin dua part. Yang pertama, part 1 itu adalah praktikum transaksi, dan yang part yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Dan pada video kali ini atau materi yang saya jelaskan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum transaksi. Oke, kita lanjut saja. Jadi pada materi source PDF atau materi pembelajaran ini kan, di sesi ke-12 ini ada materi inisiasi tentang basis data terdistribusi, ya kan. Jadi apa sih basis data terdistribusi pada transaksi ini di database MySQL? Jadi transaksi ini berfungsi untuk menjaga konsistensi data supaya terjamin konsisten data tersebut terdapat properti-properti dalam transaksi, yaitu disebutnya ACID atau Automatic Consistent Isolation and Durability. Nah, automatic ini adalah merupakan transaksi yang dilakukan seluruhnya atau tidak sama sekali. Konsistensi ini merupakan data di dalam basis data harus bersifat konsisten. Nah, isolation atau isolation merupakan transaksi yang terisolasi dan tidak boleh diganggu oleh transaksi lain. Dan yang terakhir, durability merupakan daya tahan yang harus kita jamin. Selain itu, di dalam sebuah transaksi terdapat 5 perintah yang memungkinkan, yaitu active, partial committed maksudnya, valid, dan abort. Valid, abort, dan commit. Nah, kelima perintah tersebut dibahas di modul 7. Nah, dalam praktikum transaksi ini Anda akan mencoba perintah-perintah dalam transaksi seperti commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, perintah-perintah tersebut akan dicoba menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi SAMPP. Oke, di sini sudah ada nih database rumah sakit, tapi nanti kita ambil contoh simple aja, kita bikin 2 table dalam satu database. Nah, di sini sebenarnya saya udah buat sih di dalam database transaksi. Di sini ada 2 table, ada table transaksi dan table users. Ini menurut materi inisiasi, tapi menurut materi dari sumber artikelnya dari medium.com, jadi transaksi ini dijelaskan adalah sebuah database ataupun sebuah sistem yang mengatur alur data transaksi dalam suatu database. Nah, database ini transaksi ini maksudnya biasanya digunakan di dalam trigger, namun jangan samakan transaksi ini dengan trigger. Trigger dijalani atau dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada table tersebut. Nah, contoh transaksi itu seperti apa sih, atau contoh implementasi database transaksi seperti apa sih? Ini kalau menurut artikel medium.com dan menurut saya ya, jadi ini banyak banget fungsinya dan kegunaannya. Misalnya teman-teman nantinya membuat sebuah sistem yang mana sistem tersebut bisa menghandle transaksi. Nah, kalau misalnya alur sederhananya tanpa database transaction, ya misalnya si user check out barang. Ketika check out barang, otomatis kan si sistem bakal generate sebuah kode pembayaran dan dia mengupdate kode stok dari barang tersebut, ya kan. Ini ya sistemnya seperti itulah. Ini dijabarkannya juga sama di sini. Kalau misalnya berhasil, ya bakal berhasil semua. Tapi jika teman-teman nih, kalau misalnya
nama juga sistem, terkadang ada masalah kendala. Misalnya ketika teman-teman membuat sistem, dan sistem itu misalnya ketika user itu create transaksi, tiba-tiba dalam proses create transaksi tersebut misalnya ada faktor-faktor yang menyebabkan jadi kegagalan sebuah sistem. Misalnya ketika create transaksi terdapat kegagalan, misalnya internet mati atau mati lampu atau salah tipe data, ataupun yang paling sering itu adalah kegagalan pada database, ya kan, ataupun lain-lain lah. Nah, ini kan yang mengganggu sebuah sistem itu bisa berjalan dengan sempurna. Nah, maka digunakan sebuah transaksi database. Jadi sewaktu-waktu ketika terjadi kegagalan yang banyak disebabkan oleh hal-hal lain, jadi di table, ketika misalnya kita buat dua table, nge-create table transaksi, history transaksi, dan juga update quantity stock. Misalnya ketika create sebuah checkout sebuah produk, yang di-create misalnya history transaksi tersebut, ya kan, misalnya setelah history transaksi terdapat kegagalan, nah otomatis kan itu jadi spam di history transaksi. Jadi ketika ada kegagalan, maka proses yang sebelumnya sudah dieksekusi itu akan di rollback kembali dan tidak akan di-insert ke database. Jadi kurang lebihnya konsep dari database transaksi itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat dalam artikel ini di media, saya biasanya lihat di medium.com karena di sini cukup lengkap dan banyak orang-orang yang ngepost mengenai artikel-artikel yang menurut saya cukup membantu saya dalam melakukan pembelajaran materi basis data tersebut. Selain saya harus belajar juga di bahan materi pokok yang sudah diberikan oleh kampus. Nah, sebenarnya kalau misalnya database transaksi itu ada 3 ya, antara lain begin, commit, dan rollback. Nah, kalau alurnya seperti ini. Pertama dibuat dulu begin. Begin itu adalah saat data itu pertama kali diproses. Selanjutnya misalnya ketika proses itu sudah berjalan, ini kan source, ini dari user lah ya, user nge-create sebuah destination, dan misalnya destination ini berhasil keseluruhan semua, tidak ada kendala, berarti commit berarti ketika semua kasus pada alur proses itu berhasil dieksekusi, jadi di commit. Nah, fungsi commit ini harus diterapkan agar database itu bisa tersimpan. Nah, kalau rollback ini, rollback contohnya yang di gambar kedua yang ada silang-silang ini. Jadi rollback ini ketika kasus dan kegagalan atau kesalahan pada sistem di salah satu proses itu, maka semua proses input yang sebelumnya sudah dijalankan itu akan di rollback dan tidak tersimpan di database. Mungkin ini seperti itu konsepnya, dan kita coba implementasikan pada kasus kita. Oke. Di sini kita udah buat database ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah query, ya kan. Kita lihat dalam materi pokok dari ini. Nah, query-nya seperti ini, begin dulu, start transaction, baru query-nya baru end. Coba ya. Di sini perintahnya disuruh perintah berarti ke sini pelacakan transaksi operasi routing gimana. Misalnya transaksi
Oke, lanjut lagi karena Bandicam kita versi gratis, jadi batas waktunya cuma 10 menit. Kalau artikel ini kan dalam materi inisiasi itu kita diarahkan ke add routine ya di PHP MyAdmin. Nih, seperti ini nih. Coba kita langsung bikin di query-nya SQL aja ya. Di sini. Misalnya select atau nih saya udah buat sih, tapi kita apa namanya buat saja manual, secara manual transaction. Ini nggak bisa digedein apa, ngebug kayaknya ini si PHP MyAdmin di Windows saya. Oke, kita lihat dalam artikel ini bagaimana caranya. Pertama begin dulu. Sama ya, di sini juga begin awal mulanya. Terus misalnya kita membuat sebuah transaksi, berarti kita nginsert, misalnya nginsert sebuah transaksi ya. Nih, tadi kita insert transaksi pengirimnya itu si user 1 itu siapa, si Andi, user 2 itu Budi. Berarti kita bikin transaksi si pengirimnya itu Andi dan penerimanya Budi. Berarti kita insert into untuk mempercepat waktu, kita udah ada query-nya di sini nih. Insert into transaksi, ID transaksi, nominal, tanggal. Nah, ini artinya dia nge-insert sebuah transaksi dengan ID transaksinya berapa misalnya. Ini kan karena ID transaksi ini dibuat atau increment, berarti ini kita hilangkan saja, karena kalau ada auto increment dia langsung auto keisi sesuai dengan angka yang sudah di set, seperti itu. Misalnya kita isi sini 4000, kan bikin transaksi. Kalau misalnya sudah di commit ya kan, karena kan kalau misalnya proses itu semua sudah dijalankan lalu di commit. Coba kita running lewat query dari PHP MyAdmin. Bismillahirrahmanirrahim, kirim query. Bisa ya, tapi kita copy aja dulu. Ini error di mana sih? Atau coba kita load console aja lah. Load console dan you have manual MariaDB server version right center. Oke. Oh, nggak bisa guys, berarti benar harus lewat routing ini ya kan. Terus kayak gini, misalnya transaksi 1, terus kita kirim data form kurang, namanya misalnya kita set tes. Lalu oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kesalahan dalam Bandicam kita, jadi seperti ini. Tadi udah saya rubah sih, udah cek. Jadi tadi kesalahannya itu ini kagak ada titik koma ya. Nih, coba kita jalankan di sini 6000 ya. 60.000 ya. Kita buat sebuah nominal 60.000, terus kita jalanin set
dan berhasil. Nah, ini artinya berhasil. Coba kita cek di transaksi dan berhasil di create nih. Coba misalnya kita buat case ketika sebuah proses, misalnya ada salah satu proses yang gagal lah, bagaimana, apakah nantinya si query ini akan ke insert ke transaksi atau enggak. Coba misalnya kita bikin query yang terlebih dulu di sini aja lah. Nih kan. Terus kita rollback. Cara rollback tuh kita lihat dulu dokumentasinya kayak gimana query-nya dia. Rollback, ini commit n. Sebenarnya kita bisa tambahin n di sini sih, karena proses untuk menghentikan proses yang sudah dijalankan. Rollback. Nah, ini rollback nih. Oke, misalnya dia nginsert dulu, terus dia ngupdate nih. Update misalnya ketika dia insert transaksi, dia nggak update transaksi, ID pengirimnya misalnya diubah dari 1 ke 2 di ID transaksi ke misalnya ID transaksi 3, tapi kan kita bikin gagal ya, jadi 4 aja karena 4 di sini gak ada. Terus kita rollback, apakah dia ke insert? Seharusnya sih, coba ya kita tes dulu. Tidak terus kita tempelkan di sini. Gimana dia? Rollback commit. Kayak gini ya. Tapi kenapa gagal ya? Seharusnya ini benar loh. Saat transaksi ketika di set dia rollback commit. Atau enggak gini aja, kayaknya ada satu query dah. Commit. Oh, mungkin ini karena saya pakai PHP 8 ya, beda mungkin MySQL-nya. Tapi kita running dulu yang ini. Misalnya kita update 3 aja lah ya. Ini kan ID transaksi, ID pengirimnya kan 1. Misalnya kita update jadi 2, apakah dia ke update ketika di rollback? Kita pakai metode transaksi database, enter. Ini seharusnya sudah berhasil. Terus kita coba lihat di sini, kita refresh dan enggak ini ya, enggak ke update ya, karena kita jadi kayak gini berjalannya. Ketika transaksi ini dijalankan, terus kita ngupdate nih, karena ada query rollback di sini, jadi proses yang sebelumnya itu sudah dijalankan itu dihapus keseluruhan. Nah, rollback ini kan saya bilang jika di dalam kondisi tersebut ada kesalahan pada sebuah query ataupun sistemnya, jadi supaya enggak menyempam. Misalnya nanti cache kita bikin insert dalam sekali insert ya, ada 3 database atau 3 database yang saling 3 table yang saling berrelasi, jadi supaya satu table ini enggak kebanyakan,
karena kan ada programmer ataupun orang yang bikin sistem nggak pakai skema transaksi ini, jadi ngaco gitu relasinya. Misalnya kita cek ada 4 ya, ada 2 ya misalnya nih di table transaksi. Di table transaksi ini udah ke insert nih, padahal ini gagal prosesnya. Gagal ketika orang itu melakukan track, jadi nanti kesulitan. Padahal transaksi ini dia akan relasi ke user, kok ini ada ya di transaksi ini di jam sekian misalnya, terus kok dicek di user itu nggak ada. Nah itu kan gara-gara kesalahan memang yang seharusnya kalau misalnya by system itu harus di-create 2 table, ini cuma 1 table doang yang di-create. Maka fungsinya sebuah transaksi database seperti itu untuk menghandle jika terjadi kesalahan-kesalahan pada sebuah query. Mungkin itu saja sih materi yang bisa ataupun penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kurang dari saya, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.